Untuk mau'izah hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Al-Habib Thariq bin Alwi Asgab dari Pasuruan. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazza idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh berkah ini dikumpulkan dalam satu majlis, dalam satu acara haul Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan yang kita lakukan saat ini menjadi saksi baik kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para aba, para syiban, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan di sini satu ayat, dan ayat ini sering kita baca, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memilih lafzul jalalah. Nama Allah itu banyak. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, ada Al-Quddus. Tapi kenapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala lafzul jalalah ketika bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para ulama mengatakan lafzul jalalah itu adalah Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung. Kalau kita minta dengan nama itu, pasti Allah kabulkan. Ketika para ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu ada orang yang menggunakan nama aku? Siapa nama aku di situ? Nama Allah, lafzul jalalah. Tidak ada. Enggak ada yang bisa memberikan namanya, nama dia atau nama anaknya, nama lafzul jalalah, kalimat Allah Subhanahu wa taala, enggak akan bisa. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan Ismullahil A'zam, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah adalah kalimat yang paling luhur. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah perang daripada perang Dzatur Riqa, beliau dan para sahabatnya memilih tempat yang agak rindang, berteduh, karena sudah lelah. Ya, beliau beristirahat di bawah pohon namanya pohon samurah, dan pedang beliau gantungkan di situ. Semua sahabat tidur semua dan beliau pun tidur. Ternyata ada satu orang A'rabi namanya Ghaurath bin Al-Harith. Itu mengikuti Rasulullah, mengintai Rasulullah sampai pedangnya Rasulullah diambil, yang beliau gantungkan di salah satu ranting pohon diambil, kemudian pedang itu dihunuskan ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bangun daripada tidurnya, dan orang Arabi ini mengatakan, man yamna'uka minni,
Siapa sekarang yang bisa mencegah aku untuk membunuhmu? Kata orang Arabi, pedang di depan dipegang sama dia. Rasulullah di depannya. Dihunuskan itu pedang ke arah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan spontan Rasulullah SAW menjawab, Allah. Begitu Rasulullah SAW mengatakan Allah, pedang itu jatuh. Pedang itu diambil oleh Rasulullah SAW, kemudian dihunuskan ke orang ini. Kata Rasulullah SAW, man yamna'uka minni. Sekarang siapa yang bisa mencegah aku untuk membunuhmu? Tadi dia megang pedang. Dia merasa posisinya sudah paling enak. Gak ada yang bisa menghalangi lagi. Karena semua dalam keadaan tertidur. Sekarang ketika Rasulullah mengatakan Allah, itu pedang jatuh. Diambil oleh Rasulullah SAW, kemudian dihunuskan ke orang ini. Man yamna'uka minni. Sekarang siapa yang bisa membunuh? Siapa yang bisa menghalangiku untuk membunuhmu? Orang ini menyerah. Ya Rasulullah, kun khaira akhir. Ya Rasulullah, jadilah engkau sebaik-baik yang ambil pedang. Rasulullah menawarkan kepada dia, mau masuk Islam enggak? Kata dia, tidak, saya tidak akan masuk Islam, tapi saya berjanji tidak akan memerangimu lagi dan tidak akan bergabung dengan orang-orang yang memerangimu. Maka dilepaskan orang ini. Dan orang ini kembali ke rumahnya dan dia bercerita bahwa dia datang dari sebaik-baik manusia. Ji'tu min indi khairin nas. Di sini ketika Rasulullah mengatakan Allah, karena beliau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dengan menyebut kalimat Allah, segala apapun yang membahayakannya pasti gagal. Itu kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Para malaikat saja yang enggak punya kewajiban seperti kita untuk sholat 5 waktu, untuk puasa, mereka berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi kita sebagai umatnya. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, mereka bersolawat kepada Nabi. Di sini kata-katanya bukan kepada Muhammad. Yusalluna 'ala Muhammad, tapi yusalluna 'alan nabi. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, pasti di situ disematkan kalimat Nabi atau kalimat Rasul. Sudah pasti kalau kita baca ayat Al-Quran itu, pasti disematkan di situ kalimat Nabi atau kalimat Rasul. Ketika beliau memanggil, ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi, berbeda dengan nabi-nabi lain, langsung dipanggil dengan namanya. Ya Nuh, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Ya bahkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau Nabi Hud, wa ila adin akhahum hudan, namanya. Kalau kita baca semua firman Allah Subhanahu wa taala, pasti di situ disematkan kalimat Rasul atau kalimat Nabi. Dalam bersamaan dalam satu ayat, inna aulan nas bi Ibrahim alladzina tabauhu wa hadzal nabi. Sesungguhnya orang yang paling utama untuk Nabi Ibrahim adalah pengikutnya dan Nabi ini, Nabi Muhammad SAW. Disebut dengan kata-kata Nabi di situ. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ketika disebut, ketika perjanjian sudah disepakati antara Allah dengan para nabi-nabi yang lain. Jadi kita ini diwajibkan cinta kepada Nabi, ternyata bukan untuk umat Nabi Muhammad SAW saja. Nabi-nabi lain, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diwajibkan oleh Allah untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Perjanjian itu setelah disepakati, apakah kalian siap wahai para nabi? Kalau nanti kalian hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, akan beriman dengannya dan akan menolongnya, akan berjuang bersamanya. Mereka mengatakan siap. Aqrarna, kami siap. Perjanjian itu sudah disepakati. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin. Ketika kami sudah mengambil daripada para nabi perjanjian yang telah disepakati, wa minka, darimu, wa min Nuhin. Di sini disebutkan Rasulullah dulu.
Allah nggak mau Rasulullah disebutkan di belakang, tapi Rasulullah dulu. Wa minka, darimu. Wa min Nuhin, dari Nabi Nuh. Wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa. Padahal urutannya kan harusnya Nabi Nuh dulu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mau Rasulullah ditaruh di akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaruh pertama. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepadanya dan mengucapkan salam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mentakkid kalimat salawat dengan inna. Ditakkid, dikukuhkan lagi. Jadi kalimat itu bukan Allahu wa malaikatuhu, Allah dan para malaikat. Sesungguhnya innallaha. Salawatnya ditakkid dengan inna. Sedangkan salamnya ditakkid dengan masdar wasallimu taslima. Luar biasa. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah diceritakan Al-Imam Wahab bin Munabbih, disebutkan dalam kitab Majma'ul Ahbab. Wahab bin Munabbih bercerita, dulu pernah ada dari Bani Israel itu berdosa 200 tahun. Bani Israel ini umurnya panjang-panjang ya, ma'ruf. Itu ada satu orang katanya berdosa, berbuat dosa, maksiat kepada Allah selama 200 tahun. Kemudian dia meninggal dunia. Masyarakat sudah tahu ini fulan ini orang fasik, pendosa. Jenazahnya itu enggak ada yang ngurusin. Jenazahnya dibuang ke sampah. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, ukhruj. Wahai Musa, keluar kamu dari rumahmu. Urus jenazah orang ini, si fulan ini. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mau keluar daripada rumahnya, mau ngurus jenazah orang ini, masyarakat mengatakan, Nabi Musa, ente ngapain ngurus-ngurusin orang ini? Ini orang pendosa 200 tahun dosanya. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masyarakat sudah menyaksikan fulan ini pendosa 200 tahun dosanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iya ya Musa, dia memang berbuat dosa, banyak dosanya 200 tahun. Tapi dia setiap baca kitab Taurat, di situ ditemukan kalimat Muhammad itu dicium. Kalimat Muhammad dicium, kemudian diletakkan di atas matanya, dan dia bersolawat kepadaku. Maka aku ampuni kesalahan dia, aku maafkan kesalahan dia, dan aku akan masukkan dia ke dalam surga, dan aku akan menikahkan dia, mengawinkan dia dengan bidadari-bidadari surga. Karena dia telah bersolawat kepada nabiku, karena dia memuliakan nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Musa aja yang dosanya udah banyak begitu, 200 tahun memuliakan Nabi Muhammad dengan dicium itu kalimatnya, namanya, ditaruh di atas mata, kemudian solawat kepada Nabi, diampuni dosanya. Bagaimana dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Sakhawi, beliau pernah mengutip satu riwayat, disebutkan di dalam kitab Al-Gaulul Badi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mimpi. Beliau pernah mimpi ketika beliau duduk bersama sahabat-sahabat, beliau bercerita, semalam aku mimpi, aku melihat anna rajulan min ummati yazhafu ala sirat, bahwa aku melihat satu orang dari umatku ketika dia melewati jembatan sirat, yang kita semua bakal lewat itu. Jembatannya ini bentuknya lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Nggak bisa kita latihan sirkuit dulu di sini, nggak bisa. Ya, pura-pura gitu, sekolah dulu kalau gitu. Karena kecil jembatannya. Lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Semua tergantung amalnya masing-masing. Tapi yang menarik dalam kisah ini,
ini orang, kata Rasulullah cerita dalam mimpinya, beliau melihat ini umatku ini ketika lewati sirat, dia ada kalanya yazhab, merayap. Ada kalanya dia bahkan terpleset, tapi masih selamat gantungan dia. Akhirnya fa'akhadat biyadihi faja'athu salatu fa'akhadat biyadihi, datang sholawatnya dia itu. Dulu dia selalu sholawat kepada Nabi SAW, sholawat itu menyelamatkan dia. Datang nuntun dia, nyampaikan dia sampai lewat jembatan sirat, sampai dia selamat. Berkat sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena ibadah sholat sunnahnya, bukan karena puasa sunnahnya, tapi karena sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, asyiral hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ulama mengatakan ayat ini kalau kita baca ketika kita ziarah ke makam Rasulullah, mudah-mudahan yang hadir di tempat ini diberikan kesempatan untuk ziarah ke makam Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kalau dibaca di depan makam Rasulullah, kemudian baca sallallahu alaik ya Rasulullah 70 kali, enggak ada satu hajat pun yang luput daripada kita, pasti Allah kabulkan. Mudah-mudahan kita bisa ditakdir bisa berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak keluar dari majelis ini melainkan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.